Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia dan nikmat yang tiada henti kita rasakan, kita terima sebagai bukti tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita masih diberi hidup dan kehidupan hingga saat ini dan telah melaksanakan ibadah subuh. Ibu, bapak, sahabat majelis kita rahmati Allah, marilah bersama-sama kita berselawat dan memberikan salam pada baginda Rasulullah bersama keluarga yang beliau cintai serta sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, pertama dan terlebih dahulu saya dan majelis cinta secara khusus dengan segala kerendahan hati mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi pada hari ini atau pada pagi ini karena kami tadi mengalami kesulitan dalam mengakses link untuk Zoom meeting ini. Sesuatu yang tidak diduga, namun kita telah berupaya. Alhamdulillah ikhtiar kita akhirnya bisa tetap insya Allah mudahkan dan kita bergabung. Tentu saja kita secara khusus akan mohon maaf juga pada guru kita yaitu Ustaz Awwaluddin LCMA, Ustaz Awwaluddin Ghafar LCMA yang mudah-mudahan setelah bergabung dengan kita. Kita coba sapa langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Awwaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Masya Pak Iwan, sehat? Alhamdulillah saya sudah sehat Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz atas dua hal. Yang pertama, hari Minggu yang lalu mestinya kita mengaji bersama Pak Ustadz. Saya kebetulan dapat nikmat sakit waktu itu mendadak. Alhamdulillah sudah sembuh. Tapi tadi ini kita banyak waktu Pak Ustadz terkendala oleh sedikit kendala teknis untuk masuk ke Zoom-nya. Mohon maaf juga kali ini kembali minta mohon maaf pada Pak Ustadz. Tapi intinya insya Allah kami jamaah siap untuk mengikuti kajian dari Pak Ustadz dengan tema pedihnya azab Allah. Mohon kami diberi bekal dan ilmu dan apa-apa yang harus kita cermati dalam upaya agar tidak terkena azab Allah yang maha pedih itu. Kami mohon perkenan Ustadz untuk memulai kajian ini. Kami persilahkan dengan segala hormat Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga suara saya terdengar dengan baik. Baik, mantap suara Pak Ustadz. Ya. Baik. Mangga, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bik, iftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Yang saya hormati Bapak Ibu, para jamaah majelis cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Iwan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Iwan selalu sehat, diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus memandu acara atau memandu kajian majelis cinta ini. Karena kalau Pak Iwan ada halangan ya, kayak minggu kemarin jadi juga libur
juga masih majelis cintanya ya. Ya mudah-mudahan kita tidak ada sesuatu pun yang ditakdirkan oleh Allah kecuali hal yang baik ya. Kita tetap berhusnuzon pada Allah ya, dan keterlambatan kajian kita pagi hari ini pun itu adalah merupakan hal yang baik ya. Kita ditakdirkan dipindahkan dari satu takdir kepada takdir yang lain, dalam rangka itu adalah untuk mendapatkan hal yang baik. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali semuanya adalah menuju kepada kebaikan. Apa semua Allah ciptakan semuanya bisa mengarah kepada yang baik, ya kan gitu. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai saat ini kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa kembali menjalankan rutinitas Majelis Cinta ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini menjadi sebuah amal ibadah yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan eh, kajian kita ini adalah sebagai bukti tentang atau sebagai bukti terhadap ittiba sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Ya, eh, ya sempat juga saya tadi ini 2 kali saya mau menyampaikan materi, apa karena materinya terlampau berat ya gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini materinya tentang pedihnya azab Allah. Saya lihat, wah ini materinya luar biasa, ini bikin bulu-bulu merinding ini. Masya Allah. Tapi ala kulihal, ya inilah mungkin salah satu pertanda baiknya adalah bahwa mudah-mudahan kita ini apa istilahnya dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, melihat topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, memang saya pun jujur, Pak Iwan, saya juga Pak Haji, saya juga merinding gitu ya. Ketika ini, wah saya bilang ini bagaimana menyampaikannya gitu kan. Karena berkaitan tentang azab Allah ini, ya mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari azab Allah. Kita belum pernah merasakan tentang azabnya Allah. Maka kemudian informasi tentang azab Allah ini hanya bisa didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul alaihissalatu wassalam. Gambaran-gambaran yang dihadirkan oleh Al-Quran itu sangat-sangatlah eh, kredibilitasnya sangat tinggi ya, pasti itu karena Al-Quran itu adalah firman Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Semuanya adalah hak. Maka dari itu, ya mudah-mudahan dengan adanya kita mengetahui tentang azabnya Allah, ini kemudian bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang mawas diri, lebih berhati-hati, dan lebih meningkatkan ketakwaan kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, azab ini, ya, kalau kita berkata tentang azab, ya berarti sesuatu penyiksaan. Nah, ini yang perlu digaris bawahi ini, bahwa ketika berbicara tentang azab, maka pertanyaan berikutnya adalah di mana tentang Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita fahami juga bahwa sesungguhnya innallaha la yazlimun nas. Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Walakinan nasa anfusahum yazlimun, akan tetapi manusialah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka saya menarik sekali mengungkap perkataannya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa sesungguhnya
engkau tidak boleh berkeluh kesah terhadap ujian. Ya, azab itu banyak modelnya. Ada yang mengatakan dia adalah azab, siksaan, ada ujian dan sebagainya. Kata Imam Abu Hanifah, janganlah engkau apa berkeluh kesah terhadap ujian yang dihadapi, kesusahan hidup yang dihadapi. Bisa jadi kesusahan hidup itu adalah sebagai penebus atas dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kau lakukan. Jadi kalau misalnya kita kemudian ya naudzubillah disusahkan dalam dalam keadaan misalnya fakir atau dalam keadaan kesusahan hal materi, bisa jadi itu adalah sebuah peringatan dari Allah bahwa sesungguhnya kita ini kurang bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu. Maka menarik sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, akan tetapi hamba-hamba itulah yang berbuat zalim terhadap dirinya. Ya mungkin lupa untuk bersyukur, kemudian lupa untuk menjadikan semua karunia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara soal azab ya, memang referensinya adalah ke dalam Al-Qur'an. Ada dua model azab yang Allah siapkan untuk mereka yang berbuat zalim terhadap dirinya. Pertama adalah azab yang sifatnya yang Allah beri dunia. Dan kemudian yang kedua, azab itu Allah berikan di akhirat. Jadi ada azab dunia dan azab akhirat. Apa itu azab dunia? Nah, kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW harusnya bersyukur. Bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melestarikan, menjaga peradaban umat-umat terdahulu, ya. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang Madain Soleh, ya, itu adalah tempatnya kaum Nabi Samud dan itu adalah salah satu tempat yang dilaknat oleh Allah dan baginda Rasul itu sesungguhnya melarang, ya melarang untuk datang ke sana. Madain Soleh itu yang arah Tabuk kalau dari Madinah. Nah itu. Cuman kemudian para ulama juga menjelaskan larangan itu adalah untuk tinggal di situ. Jadi kalau misalnya ke situ tidak boleh apa istilahnya makan dan minum dan kemudian tidak boleh hahaha gitu ya tertawa di sana. Baginda Rasul kalaupun melewati tempat itu harusnya dengan kesedihan, dengan kepiluan, dengan introspeksi diri bahwa ini adalah tempat yang dulu kaumnya Nabi Soleh ya Samud ya kaum Samud itu diazab oleh Allah di dalam rumah mereka. Saya pernah ke sana melihat dan memang masih bau hanyir. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu melestarikan atau menjaga apa istilahnya sejarah umat-umat terdahulu untuk dijadikan contoh oleh umat-umatnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Padahal itu sudah terjadi ratusan ribu tahun yang lalu, akan tetapi hingga saat ini Allah jaga, ya Allah jadikan itu untuk pelajaran untuk umat-umatnya Muhammad. Tidak hanya itu, kaumnya Nabi Lut di Laut Mati, ya Allah jaga sampai sekarang masih ada ya di Yordan itu. Kemudian Firaun Allah masih jaga, masih ada sampai sekarang. Ya kan tujuannya adalah itu semua Allah lestarikan dengan ada apa istilahnya dengan sejarah-sejarah itu membuktikan bahwa itulah contoh orang-orang yang mempunyai egoisme tinggi yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengutamakan kekuatan dan akal kita. Kalau kita lihat Samud itu Madain Soleh, bagaimana luar biasanya mereka, ya peradaban pada waktu itu yang bisa membangun sebuah gunung batu menjadi istana, menjadi rumah. Ya, kalau bukan ya kalau bukan dengan kekuatan akal, pikiran dan fisik tidak akan mungkin mereka bisa hidup di
gunung-gunung batu itu. Tapi kemudian ketika diperintahkan untuk beriman, mereka lebih mengutamakan logika mereka, akal mereka, dan sehingga kemudian Allah luluh lantahkan semua kaum Samud itu di rumahnya mereka sendiri. Gitu. Bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya terhadap Firaun, ya, dan hingga saat ini orang yang mengaku Tuhan, ya, yang menyatakan dirinya mampu menandingi kekuasaan Allah, dan sekarang tidak berdaya apa-apa, ya, berada di museum Mesir dan masih ada sampai sekarang, ya. Artinya ini adalah bukti bahwa sesungguhnya azab Allah itu ada. Azab Allah itu di dunia itu ada. Dan sejarah semuanya telah menjelaskan itu. Bagaimana di Laut Mati, bagaimana ceritanya ada 6 desa apa 9 desa Allah balikkan itu, ya. Allah luluh lantahkan 6 desa itu di Yordan itu, uh, sehingga mereka kemudian dilupakan, ya. Di Laut Mati itu, dan semua ini sejarahnya masih ada, apa istilahnya, peninggalan sejarahnya masih ada, dan itu seharusnya menjadikan kita lebih taat dan lebih takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, azab yang kemudian Allah pun akan berikan kepada orang-orang sekarang ini adalah Allah berikan karunia kenikmatan, akan tetapi karunia kenikmatan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk berbuat baik. Ini sesungguhnya azab yang sangat pedih. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Jadi ya, ini yang harus jadi kita eh, apa pahami dengan baik, bahwa sesungguhnya ketika kekufuran, ya, ketika kekufuran atau ketika kita kafir, apa artinya a priori menolak semua kebenaran itu, ya, jangan sampai kita lakukan itu, karena kalau sudah melakukan itu, maka yang kemudian adalah yang terjadi apa? Yang terjadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun wa lahum adzabun alim. Allah akan tutup hati kita, sehingga apa di surat yang lain dijelaskan, ya, lahum kulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna bi ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi jangan sampai kita itu karena kekufuran kita terhadap nikmat, kekufuran kita terhadap kebenaran, ya, karena kita a priori menolak kebenaran, ya, jangan sampai kemudian kita ini ditutup hatinya oleh Allah, ditutup matanya oleh Allah, ditutup pendengarannya oleh Allah, sehingga kita betul-betul tidak bisa menikmati atau tidak bisa mempergunakan anggota tubuh kita ini untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga kita tidak bisa menikmati anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan, ya, dengan ini, ya, hati kita tertutup, mata kita tertutup, ya, tertutup dari kebenaran, pada akhirnya kemudian itu adalah adab yang sangat pedih. Jadi bisa jadi, ya, adab terpedih di dunia ini adalah ketika kita bisa melihat akan tetapi tidak bisa melihat kebenaran dari Allah. Kita bisa mendengar akan tetapi tidak bisa mendengar kebenaran dari Allah. Hati kita kemudian mati rasa, sehingga kita tidak bisa merasakan kebenaran oleh Allah. Disebabkan oleh apa? Innalladzina kafaru, karena kekufuran kita, karena penolakan kita terhadap kebenaran. A'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah azab yang sangat pedih, ya, di dunia ini. Kita punya hati tapi tidak bisa merasa, kita punya penglihatan tapi tidak melihat, kita punya pendengaran tapi tidak bisa mendengar dari kebenaran. Maka ketika orang sudah tidak berfungsi, ya, anggota tubuh yang paling utama ini, maka apa kata Al-Quran, ya, ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang,
balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Iyalah, lihatlah bagaimana tidak ada binatang yang LGBT, itu tidak ada. Ya, binatang itu nggak ada yang LGBT gitu ya. Tapi manusia ini balhum adol, maka mereka itu lebih sesat daripada binatang. Nah inilah sebuah fenomena yang bagaimana Allah tunjukkan azab yang sangat pedih itu di dunia. Ulaika kal an'am, yaitu ya, mereka itu seperti binatang, balhum adol, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Itu naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi itulah sebuah contoh ya yang Allah perlihatkan di depan mata kita, yang sudah berjalan, yang sudah berlaku dari umat-umat sebelumnya. Ya, ada Madain Soleh, kemudian juga ada kalau kita ke Mesir itu bagaimana kemudian ada ajal yang sapi itu ya. Nah, itu ditunjukkan juga kaumnya Nabi Musa, ya kan. Kemudian juga Allah tunjukkan bagaimana kaumnya Nabi Lut, ya kan. Dan juga hal-hal yang lain masih banyak ya yang Allah tunjukkan, yang Allah pertahankan untuk Nabi Muhammad sebagai pelajaran, sebagai contoh. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana azab yang ada di akhirat, gambarannya akan seperti apa? Silakan Bapak Ibu, kalau di sampingnya ada Al-Qur'an, buka surat Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idin khasi'ah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusminu wa la yugni min ju. Wujuhun yawma idin khasi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang bertunduk terhina. Wujuhu yaumaidin khasi'ah amilatun nasibah, karena mereka telah bekerja keras ya, dan kepayahan ya, dan di dunianya ya. Kemudian tasla naron hamia, mereka memasuki api yang sangat panas, api neraka ya. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Minumnya adalah uh, ya lava ya. Tusqa min ainin aniyah, tasla laisa lahum ta'amun illa min dhari, dan tidak ada makanan mereka itu kecuali dari pohon-pohon yang berduri. Kita makan cucuk ikan aja ya kan sakitnya seperti apa. Nah, ini makanannya berduri Bapak Ibu. Inilah adalah gambaran bagaimana pedihnya siksaan api neraka. La yusminu wa la yugni min ju. Ya, yang tidak menggunakan dan tidak menghilangkan lapar. Ya, yang tidak menggemukkan dan juga tidak menghilangkan lapar. Jadi makan-makan tapi gemuk enggak, juga tidak menghilangkan lapar, kenyang juga enggak. Wujuhu yawma idin naimah, dan pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Nah, ini kebalikan dari dari siksaan api neraka itu. Ini. Jadi yang pertama di surat Al-Ghasyiyah. Yang kedua, silakan Bapak Ibu bagaimana gambarannya siksaan api neraka itu. Silakan buka surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 56. Sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bagaimana gambaran atau bagaimana bentuk azab kepada orang-orang yang mereka tidak mau beriman dan juga tidak mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman,
51 sampai 56. Summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajari min zakkum famali'una minhal butun, ya. Summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun, dan orang-orang yang sesat, ya. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. La'akiluna min syajari min zakum, pasti akan memakan pohon-pohon zakum. Pohon-pohon zakum itu adalah pohon-pohon yang banyak durinya. Ada yang mengatakan pohon yang ada di apa di Sahara itu, kaktus atau apa. Ada yang juga mengatakan seperti itu, kata wallahu alam. Zakum, mudah-mudahan kita tidak melihat pohon zakum ini, ya, tidak memakan pohon zakum ini. Ya. Famali'una minhal butun, dan makanan itu tidak pernah mengenyangkan perut kita, ya. Maka akan penuh perutmu dengannya, ya. Fasyaribuna alai minal hamim, dan setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Ini gambaran bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Dua surat ini, ya, sesungguhnya ada banyak sekali gambaran yang Allah gambarkan, ya. Tadi dari surat Al-Ghasyiyah, kemudian dari surat Al-Waqiah, juga ada dari surat An-Nisa, ya, ayat 56. Ini ketika kita di akhirat itu, ya, misalnya nauzubillah, ya, nauzubillah, ketika penduduk neraka itu diazab oleh Allah, apakah kemudian biasanya kan kalau kita kebakar kulit kita, ya, terkena api, kan biasanya kemudian kita jadi mati rasa. Apakah sampai di situ mati rasa itu kan kalau udah tersiksa mati, ya sudah, kan berarti nanti ini lagi gambarannya seperti apa. Di surat An-Nisa ini dijelaskan secara gamblang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro. Orang-orang yang mengingkari, yang berkufur terhadap ayat-ayat Allah, saufa nuslihim naro, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kullama, ini yang menariknya Bapak Ibu, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi innallaha kana azizan hakima. Jadi kullama nadijat juluduhum, dan ketika kulitnya itu sudah terbakar, hangus terbakar, berarti kalau dibakar lagi kan dia akan mati rasa. Kullama nadijat juluduhum, apa yang terjadi? Badalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Allah akan ganti kulit kita dengan kulit yang baru. Allah akan ganti kulitnya, bukan kulit kita, ya, nauzubillah. Allah akan ganti kulitnya, para penghuni neraka itu, dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Badalnahum liyadukul azab, biar agar mereka itu merasakan azab yang sangat pedih. Jadi jangan berpikir kemudian ketika kulit kita sudah gosong, kemudian tidak diganti kulitnya, baik kalau sudah gosong selesai dong ininya, azabnya, gitu, ya. Tidak akan merasakan lagi karena sudah mati rasa. Tidak. Badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Allah akan ganti kulitnya dengan kulit yang baru, agar apa? Agar mereka itu merasakan azab yang sangat pedih itu. Jadi jangan berpikir, ya, sudah gosong ya sudah, gitu, ya, enggak. Terus sampai kapan? Sampai abadan, selamanya, khalidina fiha abada. Selamanya akan seperti itu. Gosong gantilah, itu biasanya berarti setiap bisa jadi setiap detik, bisa jadi setiap detik. Ya kan, pedihnya api neraka itu jelaskan Ustaz Al-Qari'ah, ya kan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kan gitu. Apakah kamu tahu apa itu hamiyah? Itu apa? Hiya, yaitu adalah narun hamiyah, adalah api yang sangat panas. Diteteskan di kepala akan langsung menghanguskan sampai ke ujung kaki. Coba, naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, itu ketika sudah hangus terbakar, apakah didiamkan? Tidak. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab.
Allah akan ganti dengan kulit yang baru, bertujuannya agar mereka itu merasakan adab yang sangat pedih. Jadi ya, gambarannya ya tadi di pertama di Al-Ghasyiyah, kemudian tadi di ayat kedua sampai ketujuh. Boleh ini untuk dijadikan barang bagaimana pedihnya azab Allah di neraka. Kemudian surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 56. Ya, summa innakum yadhaluna al-mukadzibun la'akiluna min sajari min zakum wa mali'una min al-butuna. Kemudian An-Nisa ayat 56. Kemudian boleh ditulis lagi Hud ayat 106. Ya, ayat 106, kemudian Al-Hajj ayat 19 sampai 22, kemudian surat Al-Kahfi ayat 29, ya. Kemudian surat Ibrahim ayat 16 sampai ayat 17, dan kemudian surat Ghafir atau surat Mukmin surat yang ke-40 ayat 69 ayat sampai ayat 72. Ini adalah, saya tidak mau menjelaskan lagi secara gamblang karena jujur saya sangat-sangat dari 3 ayat ini saja sudah sangat jelas sekali bagaimana potret azab Allah di api di neraka itu. Ya, kita bisa bayangkan tubuh yang sudah hangus terbakar, kemudian akan digantikan dengan kulit, ya, dengan kulit yang baru agar merasakan azab yang sangat pedih itu. Nah, juga berkaitan dengan hadis-hadis Nabi tentang Isra dan Mi'raj, ya, yang sebentar lagi mungkin banyak disampaikan oleh para dai, ya, bagaimana baginda Rasul melihat ada orang yang yang lidahnya ditarik-tarik kemudian dipotong-potong sendiri, ya, itu adalah mereka para pendakwah misalnya, kan begitu. Kemudian ada orang yang perutnya besar buncit, kemudian ini ya, mereka itu adalah para pemakan riba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasallam itu adalah benar adanya, hak adanya. Karena baginda Rasul tidak pernah berkata dari sesuatu yang bohong, ya, bahwa wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah wahyu, itu adalah betul-betul kebenaran yang Allah sampaikan melalui nabinya baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengetahuinya kita tentang bagaimana pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih hati-hati, yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kehati-hatian itu termasuk takwa? Iya. Ya, Umar bin Khattab pernah menjelaskan takwa itu adalah sebagaimana Anda, kehati-hatian Anda berjalan di jalan yang penuh banyak sekali duri. Nah, itu jadi kehati-hatian. Nah, ketika kita mampu mawas diri, hati-hati, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjunjung kita, terus membimbing kita, ya, membimbing kita untuk terus dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Bila ada pertanyaan silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, Masya Allah Ustadz, uraian yang itu sangat benar walaupun menakutkan. Azab yang luar biasa pedih. Ya, jangankan di akhirat, dunia saja itu sudah sangat pedih dan banyak bukti azab Allah yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu masih dipelihara, dijaga sebagai pembelajaran. Masya Allah. Ustadz, langsung ada pertanyaan, boleh Ustadz ya? Saya mohon maaf kalau di latar belakang saya ada noise Pak Ustadz karena anak-anak murid, anak mix sound, murid-murid sekolah persiapan sholat duha, Pak Ustadz. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Hana. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana caranya kita mengetahui apa yang kita alami adalah azab untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar ujian. Karena kalau kita tidak tahu bahwa kita sedang diazab di dunia, hanya merasa sedang diuji,
maka kita hanya bersabar saja tanpa diiringi dengan taubatan nasuha. Jika seperti ini, apakah kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Mungkin ada sambungannya, Ustaz ya. Lalu kalau seseorang sudah Ya, diazab di dunia, apakah di akhirat orang tersebut telah bersih dan tidak lagi diazab di akhirat nanti? Begitu Pak Ustaz. Mohon berkenan baik, Pak Ustaz. Terima kasih baik, Pak Ustaz. ya, baik. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, baik. Tentang apakah diri kita ini sedang diazab atau tidak. Nah, inilah yang kemudian ketika azab itu dengan ujian, nah itu ya, itu berbeda sangat tipis sekali, Pak. Ya, kalau kita diuji, kita tidak ada satupun di manusia di dunia ini ya, materi yang pernah saya sampaikan itu, bahwa pasti kita akan akan mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya dengan azab? Apakah ini azab apa ujian? Kan begitu. Nah, yang membedakan itu adalah bagaimana ketika kita menerimanya. Pertama, eh, ketika ujian ini ya kita terima dengan sabar dan pasti ujian itu kemudian menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau azab bisa jadi kita kemudian tidak sadar ini adalah azab gitu ya. Karena kita tidak menjadikan sesuatu yang susah itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya sesuatu yang susah itu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu ujian. Allah mengingatkan kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya ternyata kesusahan itu tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berarti bisa jadi dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masalahnya itu tidak dirasa oleh dia. Tadi saya sampaikan, ketika kita kafar, ketika kita kufur, ya, memusyrikan Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah itu, khatamallahu ala qulubihim. Allah akan tutup hati kita, dijadikan hati kita keras, tidak lagi mempunyai tidak ada sensitivitas terhadap ketakwaan atau ibadah itu kemudian menjadi hilang, gitu kan ya. Nah, kemudian setelah itu ya ketika kesusahan itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bisa jadi itu adalah sebuah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ya gitu ya? Apakah setelah diazab di dunia ini kemudian lolos dari azab akhirat? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga tidak tahu ya bagaimana ininya, akan tetapi ada memang azab yang itu tadi, kalau misalnya memahami azab itu sebagai sebuah ujian, berarti apa yang ada di dunia ini adalah ujian baik baginya. Ya kan, dengan kesabaran tadi dan kemudian kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Rahman dan Rahim, ya. Pertaubatan ampunannya itu jauh lebih besar daripada azabnya, daripada kesusahan yang diberikannya. Maka dari itu, ketika kita mendapatkan sebuah ujian atau apapun itu peringatan dari Allah, segeralah bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, ya. Nah, kemudian di akhirat ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di dunia ini bukan azab, akan tetapi itu adalah cobaan, ya, peringatan dari Allah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengazab di akhirat atau bagaimana, wallahu a'lam, ya. Tapi kita bermohonlah pada Allah agar kita tidak diazab lagi di akhirat. Artinya kesusahan, kepedihan hidup yang kita dapatkan di dunia ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih dekat pada Allah, dan Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu mengampuni dosa-dosa kita. Seperti itu, Pak Iwan. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah. Pak Ustadz, Barakallah. Semoga itu tadi menjawab pertanyaan dari jamaah kita tadi, Bu Hana ya kalau tidak salah yang bertanya tadi. Memang luar biasa sekali. Apapun ternyata ancaman mengenai pedihnya azab Allah itu sesungguhnya bagi orang beriman
adalah satu cambuk untuk lebih meningkatkan iman dan takwa. Ah, walaupun saya sadari Pak Ustadz sangat mudah diucapkan, tapi ternyata memang Baik. biasa Iya, sekali betul. caranya. Iya, Saya sangat pun mudah masih diucapkan. belajar, Pak Iwan. Masya Allah, saya membayangkan pedih tadi Kak Ustadz menguraikan, melukiskan bagaimana kaum Nabi Samud Allah azab dengan sangat Iya, pedihnya, mati di rumah mereka di gunung-gunung yang mereka ukir dengan sangat indah. Kemudian kaum Nabi Lut Allah tenggelamkan sampai sekarang masih di dalam mati ya, Dead Sea ya Pak Ustadz ya. iya. Dan Tidak bisa menjadi bukti, tersentuh, Pak. Iya. tidak bisa, masih bukti nyata masih ada mereka. Masih Bau ada semuanya. Dan anjir. itu kalau kata Hmm. seorang ulama itu min Iya. khasais ummatul Muhammadiyah, dari keutamaannya, keunggulannya Allah. umatnya Nabi Muhammad itu, Iya. sejarah-sejarah orang-orang terdahulu itu masih terjaga oleh Allah. Dijaga oleh Masya Allah. Allah. Masya Allah. Dari Fir'aun yang mumi yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, sekarang masih ada di museum. Iya. Di Laut Mati Dead Sea, kaum Nabi Lut yang ingkar dan berbuat kufur yang luar biasa sehingga menimbulkan murka Allah. Dan kemudian di Madain Saleh tadi ya Pak Ustadz ya, kaum Nabi Iya. Samud. Itu mengerikan, sungguh mengerikan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada siapapun dari generasi kita ini. Insya Allah orang mukmin Iya. dilindungi Allah. Masya Allah. Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya membayangkan ini udah ngeri Ustadz, apalagi azab azab akhirat. Masya Allah. Allah. Iya, betul, Iya, betul. Nauzubillah, iya. nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semuanya Nauzubillah min dzalik. ya Nauzubillah min dzalik. diselamatkan Nauzubillah min dari dzalik. azab api Amin. neraka. Nauzubillah min dzalik. Azab-azab yang pedih luar biasa tak tertanggungkan. Nauzubillah min dzalik, apalagi azab neraka. Siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah kalau Ustadz berkenan, mungkin pada kesempatan yang akan datang Ustadz masih ada waktu buat kami jamaah Majelis Cinta untuk kembali bertemu dengan Ustadz. Boleh Ustadz ya? Boleh Ustadz, Terima insya kasih, Allah. insya Allah, Insya insya Allah, Allah, insya Allah. insya Allah. Iya, Mudah-mudahan berikan kesehatan dan kekuatan. amin. Kami doakan semoga Allah Amin, memberikan amin, kesehatan, karunia-karunia yang Allah limpah curahkan kepada Ustadz dan keluarga. Insya amin, Allah sehat amin, amin. walafiat. Amin ya Allah. Untuk itu mungkin sudah tidak ada lagi ibu bapak yang bertanya. Mohon izin Ustadz untuk menutup dengan doa. Mohon berkenan Pak Baik, Ustadz. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Ustadz. baik. Al-Fatihah tilawatul Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' hajatina syaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه من إليه المنسوب. اللهم أسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولمشايخنا ووالدي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات العلم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقاما. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah, jazakallah khairan katsira. Barakallah, Pak Ustadz Aulin Ghaffar, LCMA, kami semua Majelis Cinta, Jamaah Majelis Cinta, Ibu Bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bersama-sama kita mengucap terima kasih, penghargaan setinggi-tinggi pada guru kita, Ustadz Aulin Ghaffar yang telah memberikan kita tadi banyak sekali ilmu. Tentu saja untuk
kebaikan kita insya Allah bermanfaat Pak Ustadz. Terima kasih Amin, bagi kami dalam amin. Terima rangka kasih ikhtiar Bapak Ibu. untuk memperkuat iman Sama-sama. dan takwa. Masya Allah, sampai bertemu lagi Ustadz. Mohon izin saya Ustadz menyampaikan Insya Allah. beberapa info Terima kepada kasih. jamaah ya Pak Ustadz. Ibu Bapak sahabat Majelis yang rahmati Allah, insya Allah kita akan mengaji lagi esok. Esok kebetulan bertepatan hari Jumat. Jumat itu besok tanggal 24 Januari 2025. Oh ya, hari ini kan hari Kamis. Saya tadi lupa di opening menyebutnya hari ini hari Kamis. Hari ini. Episode hari ini adalah Kamis 23 Januari. Nah, sedangkan esok Jumat tanggal 24 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah. Kita mengaji lagi membaca Al-Quran. Jadi topiknya ngaji pagi Ibu Bapak, ini keren. Jadi persiapkan insya Allah diri kita ngaji bareng-bareng besok dengan guru kita Ustadz Fatullah MAG. Ustadz Fatullah MAG besok akan mengajar pada kita tentang ya kita belajar makhraj, bagaimana cara membaca yang benar untuk setiap huruf dalam bahasa Arab. Makhraj besok secara khusus. Ini pokoknya ini bermanfaat dan asik, sesuatu yang apalagi dengan Ustadz Fatullah besok. Jangan lupa Ibu Bapak sahabat Majelis Sinar Rahmati Allah, kita bertemu lagi untuk kajian yang baru saya sampaikan tadi esok hari dimulai insya Allah pada waktu yang sama. Akhirnya mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana